Jadi ini terbentuk akibat yang didorong di belakang. Ya. Dalam teori critical tension ini bentuknya akan selalu menjaga kemiringan. Jadi kalau didorong, coba perhatikan sebelah sini. Yang ini nih, di model. Ini semua sesar naiknya pasti di belakang sini kan? Mau ketika ini tumbuh, yang ini yang tumbuh di sini juga. Jadi tumbuh ya, di sini juga naik. Jadi di sini tuh yang semua sesar yang maju disebut forward thrust. Forward ke depan, belakang back thrust. Ya. Nah semua forward thrust, setiap forward thrust yang berkembang dia diakomodir oleh back thrust. Kan nggak bisa maju loncat ke depan kan? Sebenarnya ini bergeraknya ke atas kan? Sigma satunya horizontal, sigma tiganya vertikal kan? Makanya ini naik ke atas. Ya. Nah naik ke atasnya pasti diakomodir oleh dua sesar kan? Jadi setiap sesar itu berkembang pasti dua sebenarnya, sepasang, conjugate. Besar normal, lihat yang ini, dia turunnya dua sepasang. Kenapa yang ini enggak? Nanti kita lihat, dia sebenarnya dua. Nah, ini ketika berkembang sudutnya, dia kombinasi, jadi materialnya, kemiringan ini. Coba lihat kalau di subduksi, zona subduksi, mana gambar subduksi? Kita lihat di dan densitas kemiringan gesek sama kemiringan. Ya. Jadi kekuatan batuan. Jadi kalau batunya makin keras, ya makin sulit untuk berkembang. Koefisien friksi di dasarnya makin keras, makin tinggi, makin seret gitu. Ini kan pasti didorong menggelincir kan? Menggelincir tumbuh. Lalu sama lihat kemiringan ini. Kalau makin nanjak, makin sulit untuk menggeser yang di depan kan? Nah, berarti kalau koefisien basalnya tinggi, ininya makin terjal. Batunya makin keras, makin terjal. Kemudian makin nanjak, ini dia makin terjal. Nah, sudut ini itu selalu dijaga, jadi maksimal, critical disebutnya. Jadi dia bisa berkisar, bisa misalkan maksimalnya 20, kritikalnya 20 pas tumbuh, jadi kan jadi naik makin terjal kan? Ketika ketika terbentuk sesar yang terakhir ini, ya. Kenapa nggak dari tadi aja gitu? Coba lihat. Gini ya. Ada spasi yang rapat, ada spasi yang renggang-renggang ya. Oke. Kemiringannya sama segini terus. Topografinya. Ada ini makin tinggi, nanti dia tuh dijaga kan kemiringannya kan? Segitu-gitu aja tuh kemiringannya. Kemiringan mereka bisa. Jadi mau berapa ratus sesar, kemiringannya segitu-gitu aja tuh. Oh, topografi. Nah itu namanya critical taper. Jadi kenapa muncul sesar naik yang di situ? Karena kemiringannya, ya karena sistemnya distribusi massa. Ya, itu fault and thrust belt, sesar naik. Sesar naik itu karena ya didorong ini nih. Ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak, kenapa ya satu beda? Oke, kenapa sebelah situ sebelah sana berbeda? Bedanya apa? Kalau yang pertama tadi kan, kalau saya kan masih belum terlalu banyak besar dunia. Itu tuh udah dibentuk lebih banyak daripada Oke. Strain-nya sama. Ya
kan, sama-sama 2 cm gitu ya. Di sini jadi 3 sesar, atau anggap 3 cm ya. Di sini 3 sesar, di sini 2 sesar, ya. Berarti paling enggak di sini 1 cm, 1 cm, 1 cm, di sini 1,5 gitu ya kan? Mungkin gitu kan? Nah, kenapa ya berbeda ya? Berarti kalau ini 3 sesarnya, yang ini 2. Terjal mana kira-kira? Yang 2 kan? Dia lebih tinggi kan? Lebih jauh kan? Kalau lebih banyak lebih landai kan? Lihat itu tuh. Makin banyak, makin rendah masalah frictionnya makin banyak jumlah sesarnya kan? Ya. Nah, berarti kenapa berbeda kiri kanan? Jawabannya? Kayak itu sih kan. Bahasa fiction kan lebih sering Bisa beli seperti itu. yang Berarti berbeda. iya. Berarti ini kacanya ini nggak homogen nih. Udah harus diganti. Ya kan? Harusnya kan homogen. Pertanyaan berikutnya, kenapa bentuknya melengkung gitu? Ayo, magic aja. Yang tengah lebih licin gitu. Oke, yang di tengah lebih licin ya. Berarti yang di pinggir nggak licin. Berarti apa yang menghambat? Ada gesekan sama kaca ini. Nah, bentar itu kan. Karena dia sama kaca. Di alam ada nggak kaca ini? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau kita lihat ini ada terlihat. Terus ini ada kaca yang nggak kelihatan. Melengkungnya, distribusinya, ini sesar naik nih. Zagros fault belt, terus di Lengguru. Ini kayak gini nih penampangnya. Ini strukturnya kayak gini. Oh, ada kayak gini. Berarti ada kaca yang tidak terlihat ya? Iya dong, karena ujungnya kan ya kalau gitu semua dunia harus bergerak sesar naik semua. Oh iya. Ya kan sama kayak ini, sesar berhenti kan? Sesar naik juga, iya ada ujungnya kan? Iya. Berarti ada bagian yang nggak bergerak kan? Maka dibatasinya ada sesar mendatar kan? Ya nggak? Istilahnya til, kok sesar air mata. Sesar air mata sobek, til. Tears air mata itu. Nah, ini kan? Tapi ini kan ideal, tegak lurus kan? Pada ketika kenyataannya ketika ini yang tengah maju, yang samping yang berbatasan dengan bagian yang nggak bergerak, bergesekan kan? Menjadi lebih lama, jadi melengkung. Ya, jadi kenapa kebentuk salient tadi? Karena ada gesekan di pinggir-pinggirnya. Jadi kaca tadi kan? Kalau itu kaca, kalau di alam ya bagiannya nggak bergerak aja sama kayak ini. Jadi dasarnya dia bentuknya arc. Ya, busur. Ini busur ya. Ini sama. Kalau lihat di Zagros, ya. Kalau di luar kampus luar negeri, tugas biologi struktur itu udah bicara kontras di luar di daerah yang lain. Kalian kurang banyak persoalan ini lihat. Yang ini lebih maju dibanding yang ini ya? Iya, Bang. Kenapa? Hipotesis cerdasnya. Perbedaan. Ini lebih maju. Tahu tuh. Istilahnya ini thrust front. Jadi sesar naik terakhir yang terbentuk posisinya, posisi sesar naik yang terakhir terbentuk kan ini di sini nih. Ya, istilahnya thrust front. Nah, posisi thrust front ini lebih maju dibanding yang ini kan? Ini yang Lorestan ini sama Fars. Berbeda ya? Lebih maju ini ya? Kenapa? Karena densitas air lebih rendah dari tanah yang depan itu. Jadi Air mana air? itu yang versi Nih, Jo. Gede yang mana kekuatan tektonik sama air? Tektonik. Ini kan darat sama batuan semua. Koefisien gesek apa? Koefisien gesek siapa? Apanya?
Terus. Koefisien gesek basal. Ya, basal. Jadi detachment, basal detachment, décollement bahasa Perancis. Ini nih, ininya kan? Ya ininya lebih licin kan? Berarti kiri kanan beda tuh. Yang satu koefisien friksinya lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Nah, tadi. Nah, di sini tuh banyak salt. Salt di sini lebih tebal dibanding di sini. Ada endapan garam. Itu yang membuat distribusinya agak seragam. Jadi kalau sederhana kita bisa menjawab sesuatu yang gede. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita pindah? Seberapa lama ya untuk membentuk itu? Bayangannya gini. Kan kalau kecepatan gerak lempeng berapa sih? Rata-rata? Orde berapa? Orde itu satuannya apa? Biasanya sentimeter per tahun ya. Orde berapa? 5 cm, 10 cm, kan belasan ya. Nggak lebih dari 15 kan, mungkin lebih banget gitu. Sambil dibuka aja ChatGPT kan hanya 10 cm per tahun ya. Ordenya kan jutaan tahun ya, bisa 1 juta, bisa selama Pleistosen gitu kan, atau ini aja kita kayak gini udah Pleistosen ya. Ini kita ambil stratigrafi Sumatera Tengah ya. Coba lihat. Di sini mulai terjadi pembentukan ya. Atau sini nih. Crustal extension. Nanti mulai terjadi kan? Mulai terbentuk gitu kan. Dari sini Late Grabenville Basin Shake, berarti ini udah berhenti. Berarti pembentukan ini hanya sampai Late Grabenville, berarti sini nih. Berarti bisa 10 juta tahun untuk bikin cekungan itu. Nah, untuk bikin ini kan structural trap form, bentukan lipatan dan sesar, oblique compression, ya berarti di kisaran ini nih, berarti bisa 10 juta tahun. Nah, kita tahu waktu. Biasanya lagi nulis paper ini. Kita tahu waktu, ya kan? Berapa kecepatannya ya? Ya kan? Kita tahu waktu untuk dapat kecepatan. Coba apa? Straight. Hah? Straight. Strain dalam bentuk, jangan ditekan. Dalam bentuk apa? Jarak. Dalam satuan jarak. Jarak itu dapat dari mana? Ayo. Udah belajar struktur kan? Udah praktik, udah selesai? Udah? Restorasi penampak. Nah. Tuh. Dekonstruksi paling pasti kan? Ya. Ini kan? Kita tahu ini yang sudah terdeformasi hari ini, kita kembalikan. Kita tahu berapa perubahan ya kan? Dari sini ke sini kan? Sekian kilometer. Kita konversi kecepatan lempengnya segitu ya. Masuk akal gak ya? Coba kita apa namanya? Kita bandingkan dengan hasil studi yang ada. Misalkan tentang tektonik di daerah itu, kecepatan lempengnya berapa sih? Masuk akal nggak? Wah, bisa tinggi banget 100 cm per tahun. Kayaknya net off deh. Ya kan? Ada struktur yang hilang atau metode rekonstruksi kitanya yang nggak tepat. Dengan asumsi kita bikin ininya, tekniknya udah nggak ada yang salah. Nanti itu informasi itu bisa kita gunakan pakai sendok. Jadi kita udah dapat tuh kan, secara teoritis hitung-hitungan kita
oh struktur ini terbentuk selama sekian juta tahun, panjangnya sekian kilometer, kita dapat kecepatannya sekian kilometer per tahun, sentimeter per tahun. Di sandbox itu perbandingannya 1 senti itu bisa mewakili 1 kilometer. Jadi tebal 1 kilo merepresentasikan 1 senti di model. Jadi pergerakan 1 senti representasi 1 kilo. Berarti kita tahu shortening kan? Kalau shortening sekian persen, ya udah bisa kita rekonstruksi kan? Sama nggak kok? Ini sampai setinggi atau dimensinya jadi sebesar tadi yang Zagros tadi, dimensinya sekian kilometer. Nah, dimensinya sekian kilometer dari sini ke sini, terbentuknya sekian kilometer shorteningnya. Cocok nggak ya? Nah, jadi kan di situ kita bisa membawa sandbox ini ke dunia nyata. Jadi berapa lama? Kita bisa tergantung berapa lama event tektoniknya. Bisa 10 juta tahun, bisa 5. Ada pertanyaan lagi? Kalau kita mau operasi alatnya tuh berhenti sama lanjut terus tuh hasilnya akan beda apa sama? Menurut hipotesis kamu gimana? Beda. Kenapa? Karena kayak kalau berhenti kan kayak gimana ya, ada lagi ya ada waktu terus dorong lagi berhenti terus kayak ya gitu. Bisa statisnya secara intuitif harusnya berbeda kan? Iya. Ketika ada gaya yang diberikan, kemudian gaya itu berhenti hilang gitu kan? Berarti ada waktu ya settling ya. Settling makin padat apa segala macam, ya betul secara intuitif harusnya berbeda, tapi memang secara ontologis, secara fakta observasi perbedaan itu nggak signifikan, paling nggak untuk model. Tapi kalau untuk di alam ya ada. Sekarang pertanyaan gini, kenapa tektonik yang bisa berhenti ya? Ya kan? Ya kalau di alam tektonik berhenti itu berarti ada sesuatu kan? Ya biasanya kalau misalnya subduksi, berhenti subduksinya. Berarti ada yang nabrak di depan, ada yang ngeganjel lah gitu. Atau riftingnya yang berhenti. Itu aja logikanya. Atau kenapa riftingnya berhenti? Udah lagi mau mekar, rifting berhenti. Kayak kan belajar belum di tektonik fisik, jadi kenapa ada sesar normal gini? Baru Belum, Pak. Ada sekilasan rifting. Pak. Pernah dengar kata rifting? Pernah. Nah ya. Ini kan rifting bikin sesar normal kan? Ya. Rifting bikin sesar normal. Kalau riftingnya gagal, jadi cekungan minyak. Kayak di Sumatera. Kayak di Sumatera. Kayak di Makassar Strait. Nih, di sini kan riftingnya di sini nih. Ya, rifting di sini tapi nggak ngebuka terus nih. Jadi di bawahnya masih ada sedimen. Belum ada apa? Belum jadi kayak di mana? Tengah Pasifik. Ya, ini endapannya tebal nih. Berarti nggak sempat jadi Pasifik atau jadi Pasifik margin misalkan. Nih, udah putus ini kan? Ya, ini sesar normalnya ketinggalan. Ada yang listrik nih. Nah, tadi apa pertanyaannya? Kenapa jadi ngomongin listrik? Kalau berhenti sama Iya, ya kalau berhenti. Nah, kenapa ya liftingnya bisa berhenti? Nah itu tuh ada proses gaya yang apa? Gayanya berhenti, itu tuh berpengaruh kalau di alam. Ya sebenarnya karena berhentinya juga jutaan tahun kan. Tapi kalau di model kita nggak terlalu signifikan.
Ada lagi? Pak, kenapa modeling pakai sandbox ini bisa representatif, padahal ini kan selalu pakai pasir gitu. Terus kalau di aslinya batuannya beda-beda gitu. Itu bahasan itu kamu menjawab itu sebenarnya yang dibahas di bab 1 dan 8. Itu kan? Itu tugas bab 1. Kalau jelasin ya, karena pasir lepas mengikuti perilaku deformasi pasir lepas mengikuti morfolom. Dan batuan di alam, batuan di rezim brittle terdeformasi mengikuti morfolom. Masih nggak ngerti? Ngerti nggak? Batu terdeformasi dengan morfolom. Pasir lepas terdeformasi mengikuti morfolom. Sama nggak? Sama. Tapi kalau misalkan nggak ngerti, bukan ChatGPT, tolong jelaskan mengapa begini. Jelaskan dengan bahasa SMP. Bahasa lagi. Nanti kalau nanti ya, nanti saya. Nah, sekarang tuliskan kembali menjadi tulisan kelas paper Q1. Kisah. Bisa. Ada lagi pertanyaannya sebelum? Sebenarnya agak di luar kompleks Pak. Ya. Cuman saya nggak tahu tuh kan ini undangan satu subuh ya. Ya. Berarti ini ada hubungannya nggak sama UCS? Terus ini tuh kayak sama lah sama di dunia nyata gitu. Kayak UCS gitu. Oke. Gimana dengan UCS? Kalau UCS itu kan sistemnya terbuka. Ya nggak di-jacket kan? Unjacket. Tapi nggak bisa. Tidak di-jacket. Ada yang nggak ngerti? Dari bungkus. Ya. Kalau ini kan sistemnya tertutup kan? Sama kayak triaksial. Bentar ya. Ini. Nah, lihat sesar ini tumbuh nih. Jadi proses yang kalian lihat di sana tuh tumbuh, sama kayak ini juga, dia tumbuh. Ini sih disertasi saya bisa baca ini. Jadi apa yang difoto itu bisa kita analisis, diambil vektor perpindahannya. Jadi cerita seperti ini. Jadi, oh ini naik, oh ini mulai turun gitu ya. Kita bisa ikutin prosesnya. Nanti ini di model, nanti bagaimana di alam ya? Di alam kita nggak bisa lihat proses ini. Paling nunggu gempa dulu baru bisa lihat, gitu kan? Kan terlalu kecil pergerakannya, nggak ada yang masuk ke bawah. Nah, pakai model sandbox kita bisa mengamati proses yang kita percaya batuan mengalami ini, karena sesuai morfologi. Lagi pertanyaannya sebelum kita geser ke bahas yang ini. Oke, kalau nggak ada kita sambil aja. Nah, berikutnya, oke, gambar ini hilang. Oke, sekarang kita yang amati yang ini. Oke. Jadi ini sesar apa nih yang ini? Yang di tengah ini? Naik Pak, naik. Naik ya? Ya. Pokoknya kalau dia relatif tinggi, lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya, maka pasti sesar naik. Nggak ada lagi sesar naik kan sesar turun, gitu kan? Oke. Kenapa ini bisa naik? Padahal kita cuman geserin kan? Oke. Sebelum itu kalian amati ini dulu. Nih, bagian yang kecil ini nih. Iya.
Nah, saya agak loncat. Ini sama ini itu sama. Ini sama ini itu sama. Yang ini nih. Ya. Ini nih yang gundukan. Harusnya kan kalau misalkan sesar mendatar ya lurus aja kan? Tapi kenapa ya ada yang naik ya? Oke, simpan dulu itu. Jadi kita buktikan dulu ya bahwa ini adalah sesar naik. Kita bongkar ya. Ngomong-ngomong, strike sesar naiknya yang mana? Strike sesar naik ya? Tunjuk aja yang mana? Tunjuk, jangan gini-gini, saya nggak bisa lihat. Tunjuk kemana? Kamu yang mana? Yang itu dong. Yang ini, strike sesar naiknya. Ini Pak. Ada yang nggak setuju? Yang ini Pak. Yang ini? Iya. Oke, bukan yang ini? Bukan? Oke. Kita slice aja ya. Jadi kalau yang ini, karena saya anggap yang ini ya, dan nanti kita lihat yang ini ada sarnya kayak yang ini ya. Kayak matang kue ya. Ini sar apa sih? Dari tadi gue pengen gitu. Masih pakai kipas angin yang itu ya, teteh-teteh itu. Ini sar apa nih? Naik. Mana? Ngeblok gini nih. Oh, yang gitu. Mana? Ini sar mendatar ya. Mendatar. Ini kan karena pasir di sini yang kuning sini maju ke sini nih, ya. Sar mendatar ya, bukan sar geser ya. Semua sesar geser. Lurus-lurus aja tuh. Sar mendatar kan? Iya. Ya. Sekarang kita potong iris yang ini. Ya, kayaknya boleh agak geser. Masih. Sebenarnya kayak dulu. Naik. Belum untuk bikin naik. Baik ya. Iya Pak. Berarti ini. DIY ya. Oke. Berarti ini juga masuk strike-nya ya? Iya. Oh iya. Kita melingkar kan? Ya. Jadi gitu kan naiknya? Kayak yang mana? Yang positif flower. Bentuknya kira-kira berarti kayak gimana dong di bawahnya? Bentuk di bawahnya, di dalamnya. Apakah seperti ini? Let's see guys. Oke. Kan yang jadi pertanyaan kenapa bisa naik gini ya? Kan itu kan didorong pakai tembok gitu kan? Iya. Ini kok bisa gini ya bentuknya? Iya. Oke, kita bongkar lagi ya. Kita potong lagi. Masih sama ya, sama ya. Nah, ini ada lapisan yang merah nih, yang di dalam yang nggak diekspos. Iya, masih ya pokok ya sama ya. Nah di bagian tengah ini yang jambulnya ini kenapa berbeda ya? Ini kan lebih jambulnya lebih naik ya. Ini yang ini lebar ke pinggir. Ini jambulnya tinggi.
Kita potong, kita mau lihat jambulnya kayak apa sih. Ini udah mulai kelihatan nih aurat-auratnya. Ini apa nih? Dasarnya. Ini ada kayu yang bentuk kayak gini nih. Spoiler. Yang keras. Ribuan apa? Kalau dulu ditiupnya pakai sedotan. Ada mutiara berjatuhan itu. Lama juga sih. Lihat yang tengahnya. Ternyata ada struktur yang berbeda ya. Ada strike slipnya tuh. Ini sarnexar turun. Lihat dari dipnya. Ini Turun. dipnya kemana? Turun. Turun ya. Iya. Tapi tegak. Ya, turun tapi tegak banget gitu. Nggak yang kayak ini miringnya. Ya. Jadi sebenarnya di sini di bagian tengah ini udah mulai jadi strike slip. Di strike slipnya belok. Dan saya kalau ada waktu saya kasih lihat lagi ada video yang analisis tadi yang kita kan nggak bisa lihat prosesnya, cuma lihat video aja gerak ya. Nah kalau pakai yang anak kelihatan si blok ini geraknya kemana dia atau ada stres kumpul di mana itu kelihatan. Ini confirm ya, ini positif flower structure ya. Iya. Struktur dalamnya kayak apa sih? Capek bikin ya. Capek gitu kan bikin. Kan nggak bikin. Ini ada magic di baliknya. Ada cekungan. Ada istilah kalau kita sebut ya, ada kondisi pre-existing, kondisi sebelum deformasi terjadi. Ada geometri dari batuan dasar yang melandasi batuan sedimen yang di atasnya. Jadi batuan dasar punya bentuk-bentuk yang kan basement bisa batuan biasanya kalau di Indonesia ya ada batuan sedimen, di bawahnya ada batuan beku lah, atau ya kalau disebut batuan pratersier. Biasanya batuan pratersier ini bisa batuan metamorf. Kalau di Indonesia biasanya seperti itu. Batuan metamorf, batuan beku, ya. Nah itu batuan ini biasanya batuannya lebih kuat. Ada perbedaan kekuatan antara batuan sedimen dan batuan beku yang ada di bawah. Nah, batuan beku ini rigid, kaku. Dia nggak bikin lipatan. Dia bikin translasi dan rotasi. Geser atau muter. Sementara batuan sedimen dia bisa melipat kan. Nah, ini mewakili batuan sedimen, ini mewakili batuan beku. Nah, jadi sistem yang geraknya kan batuan bekunya yang di bawahnya. Batuan beku bergerak yang di atas kena efeknya. Sama kayak ini. Jadi di dalam tekan. Jadi kenapa? Jadi strike-nya seperti ini kan. Ya. Sesarnya jadi kalau tadi itu kita didorong dari kiri ke kanan ya. Sesarnya tumbuh ke kanan. Sesar naiknya tumbuh kanan kan. Istilahnya vergence. Vergence-nya ke arah kanan. Ini vergence-nya sana, sini ya. Iya. Efek karena didorong oleh Harus konveksi. blok Batuan ini. beku. Blok ini nutup. Blok ini nutup. Pasir yang di dalam ini Naik. naik ke atas, menekan yang di bawah. Ya. Ini kenapa bikinnya seperti ini? Jadi bagi batu yang ini tuh sebenarnya pertanyaan kamu tadi, kenapa ada kayu? Kenapa ini pakai kayu? Karena kayu ini di alam apa? Kita sebut kayu ini
kita anggap batuan yang tidak mengalami deformasi. Jadi bukan berarti ada kayu, tapi ada bagian batuan yang tidak terdeformasi. Biasanya ketika deformasi terjadi akan dimulai dari batuan yang sudah mengalami kerusakan terlebih dahulu, sudah mengalami deformasi. Jadi luka lama. Jadi deformasi selalu dimulai dari luka lama. Nah, kita percaya bahwa struktur yang kita lihat sekarang ini produk dari gaya yang bekerja pada luka lama. Nah, ini kita berhipotesis kalau daerah ini ada luka lama yang seperti ini. Nah, makanya kita buat. Pak mau nanya, berarti kalau misalkan terjadinya deformasi pada sebuah batuan itu harus ada pemicu batuan lainnya Pak sebelumnya? Iya, seperti chain reaction lah, reaksi berantai. Terus? Ada nggak batuan pada pengaruh? Kalau ini kan kenapa batuan di atasnya itu mengalami deformasi, ada akibat dari batuan bawahnya itu, misalkan batu bako atau metamorf lah. Bisa nggak dari batuannya aja yang mengalami deformasi? Bisa. Daripada pengaruh. Oh. Ini tidak dipengaruhi oleh nggak pakai basement lah kita sebutnya, ya kan? Itu aja didorong langsung jadi. Itu kayaknya pakai kan. Jadi ini kan, nah makanya itu yang, jadi ini deformasi yang terjadi, kalau itu disebutnya thin skin. Jadi deformasi yang terjadi pada batuan sedimennya langsung. Ada yang terjadi pada batuan bekunya. Batuan bekunya yang terdeformasi, jadi sesar naik. Ya, spesial, ya kan terakhir nih, belum dimakan patah, gitu ya. Yang di bawahnya tuh yang bergerak. yang bergerak siapa? Ini dua-duanya sama. Harus. Kalau pertanyaan kamu tadi, jadi yang bergeraknya ini batuan sedimen atau batuan beku? Bekunya kan? Yang yang kita dorong si kayunya kan? Iya. Ya. Nah kan kalau yang sana yang kita dorong pasirnya kan? Ya. Oke. Nah, apalagi ya? Normal fault itu ada. Ini tampak atasnya nih. Kalau penampakannya ini kan nggak bisa kita amati di alam, ya bisa dilihat. Nah, sekarang yang kita lihat yang ini, Buro. ada anti-clean ya? Iya. Sarnya di bawahnya, sarnya sar turun. Aneh nggak? Sar turun bikin anti-clean. Iya. Aneh ya? Ya kita kesini ya. Amati yang ini ya. Amatinya yang sini juga boleh sih, tapi yang saya lihatin itu yang ini. Terlibat nggak? Terlibat?
ini adalah ya itu tadi sama kayak yang sendok yang ini nih. Ini kayak ini ya. Ya. Kalau di filmnya ini. Sekai Ada section. flash. Nih, harusnya apa? Di yang listrik itu ada yang turun di belakangnya. Oh. Jadi biasanya kalau udah terlalu ekstrim gini, dia nggak bisa nekuk lagi kan? Nah, akhirnya pas ditarik ya udah yang belakangnya yang turun. Ini kalau yang Jadi apa? Hmm. ya. Lalu apa lagi? Slack sleeve. Ada nggak ya? Nah ini nih, bagus nih. Ini kalau geser berpapasan aja nih. Oh. Nah, dia bikin nah, jadi ada yang apa? Dia bikin miring-miring kecil tuh. Ya. Tadi kan pas kalian lihat ada strike slip kecil, ada pop up kecil di sini ya, Iya. yang kayak kutil tadi tuh. Ya, naik kan? Iya. Positif atau negatif lower structure? Positif. Positif. Bisa ya? Kan cuma geser doang. Ya. Nah, ada proses kayak gini nih. Tapi di sini ada yang nah, dia belum mulai dia jadi gini. Nah, ini. Nah, ada lokalisasi dari stres. Padahal ini cuma dibuat bergeser apa? Berpapasan aja tuh. Ya kan? Hanya berpapasan aja nih. Udah lihat ininya gitu, story-nya. Lurus aja terus. Ini dia secara apa ya, di dalam secara internalnya memang itu perilaku batunya ketika digeser di dalamnya itu akan ada yang apa lokalisasi nanti nyambung track gitu. Jadi awalnya begini dulu, nanti dari sini baru nyambung. Jadi ya itu ini nih kalau di sini seperti ini. Nah kalau kayaknya nih saya dulu belum tren. Jadi ini bisa kita lihat di alam kan, yang echelon ini di sandbox ada ya, nanti bisa kan? Berarti sama kan barangnya kan? Oh ya. Bukan kebetulan cocok, bukan dicocok-cocokin gitu. Ya kan? Nih echelon ini semuanya ada nih. Terjadi gimana susah banget bikin echelon dibohong-bohongin. Itu mah alami aja dari. Ada di Kayak gini kan bentuknya tadi. Gini dulu, baru nanti dia apa breakthrough gitu maksudnya. Motong. Jadi bahwa informasinya brittle. Ini brittle ya semuanya bukan datar ya. Oh ada lengkung. Bukan berarti kan sebenarnya beda sama lengkung. Bisa kan berarti. Melengkung soal gampang, soal distribusi strain aja. Seperti kan? Mending gimana? Ceramah di awal atau percaya dulu? Nggak jomblo. Tapi kalau saya itu seringkali dia menggali. Nah, masalahnya itu kelihatannya itu gimana? Kayak gimana gitu Pak? Ini kan ada. Makanya ini pasti ini samanya dipasangkan. Nah ini tadi lihat yang bergerak di dasar, bergerak itu kan dasar.
si Alves yang suka kasih lihat kan. Ini kelihatan nggak? Si granit loh, ya. Lihat ini gembung nggak nih? Gembung. Terus ini fractures-nya, oke ini sebelah semua ya. Perbatangan. Ini sama. Jadi kenapa disebut sesar? Sesar itu prosesnya karena ditekan, failure karena ditekan. Dia pasti ada kalau apa? Ada apa ya? Stress strain curve. Nah, kalian familiar kan dengan kurva ini? Kurva stress strain. Familiar Pak? Ya kalian dapat nilai kecil itu? Nah, saya ini deh. Iya. Ini kan tekanannya naik. Ini kan tekanan nambah nih. Iya. Naik ini stres elastik kan? Lihat ini. Ya. Sini masih elastik kan? Iya Pak. Elastik. Kalian. Break. Ya. Kalau brittle murni dia langsung jatuh. Brittle murni langsung jatuh. Kalau dia gini berarti ada apa? Ya kalau turun langsung. Jadi kalau ada ini masih brittle nih. Nah, terus ini kan ini kayak gini. Stick slip. Kalau gini langsung drop, dia belum langsung terbang ke langit. Iya kan, langsung bebas, gitu kan? Nggak ada tahanan lagi. Nah, kalau fault itu karena ditekan. Jadi ketika sampai titik ini, sebelum sampai belah, dia ngembang dulu kan, mekar dulu, jadi kayak lipatan. Jadi itu transisi antara elastik dengan plastik. Ya, jadi sebelum dia fail ada transisi. Sebelum fail dia bikin lipatan sama kayak ini kan, bikin lipat dulu baru lurus. Kalau di istilahnya, akhir jadi perlipatan sebelum menjelang ini yang ini. Ya. Seperti itu. Oke Pak. Ada lagi pertanyaan? Kalau kalian mau main sandbox silahkan, janjian aja.